Sobat pariwisata dan ekonomi kreatif, sehabis subuh kita langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta karena kita akan melanjutkan perjalanan ke Mandalika. Ini satu dari 5 destinasi super prioritas, bagian dari gerak 3G, gercep, geber, dan gaspol. 4K, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dan terakhir, 5 destinasi super prioritas. Sampai jumpa di Mandalika. Update terkini mengenai kesiapan Bandara Lombok Internasional yang progresnya sudah on track 90%, dan ya kita doakan segera rampung untuk kesiapan perhelatan MotoGP yang insya Allah akan dilaksanakan tahun ini. Kita lihat juga pariwisata berbasis kesehatan ini ada training tentang kebugaran. Kita wujudkan ini sebagai destinasi desa wisata yang bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan Nusantara dan mancanegara untuk kemaslahatan rakyat. Salah satu tantangan kita, terutama di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi ini, adalah pertama kita harus atasi dulu ini COVID-19 ini. Ini ujian, tapi saya yakin di balik kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Di sini kita lihat persiapan menuju MotoGP, di mana kita ingin juga bahwa desa-desa wisata di sekitar Mandalika siap menyambut MotoGP. Dan tadi kita lihat desa yang fokusnya pada tenun songket ini menampilkan produk-produk terbaik, bukan hanya dari tenunnya tapi juga dari kuliner, dari grianya juga. Jadi ini membuka lapangan kerja yang sangat-sangat besar, dan kita akan bantu dari akses pemasaran dan juga dari akses permodalannya melalui fasilitasi dengan perbankan, non-perbankan maupun bantuan pemerintah baik daerah maupun pusat. Adalah sarana transportasi yang ramah lingkungan dan ikut membuka begitu banyak lapangan kerja bagi masyarakat, terutama masyarakat NTB, dan juga nanti kalau misalnya ada di sentra-sentra produksi di tempat lain. Baru saja saya mendapat arahan dari Pak Presiden bahwa kita akan all out untuk mempersiapkan penyelenggaraan MotoGP tahun ini. Dan tadi sama Pak Dirut, siap. Tadi Pak Dirut sudah menyanggupi juga, Pak Gubernur sudah ikut mendorong bahwa insya Allah semua akan rampung, selesai, sehingga Oktober 2021 ini kita siap menyambut MotoGP. Jadi mohon dukungan dari semua elemen masyarakat dan tentunya dari dunia usaha, dari pemerintah, UMKM juga. Makanya tadi kita datang di beberapa desa wisata untuk mempersiapkan tentunya perhelatan yang mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi kita. Teman-teman sobat pariwisata dan ekonomi kreatif, saya bersama Pak Dirut, Pak Berry, dan Pak Gubernur yang dengan bangganya mempersembahkan toilet terbaik se-Indonesia. Pariwisata. Toilet pariwisata terbaik se-Indonesia. Jadi bisa dijelaskan Pak Berry? Ya, ini kita pakai, kalau biasa toilet kan seadanya. Kita pakai arsitek kelas atas, Pak Adi Purnomo, yang mendesain kantor gubernur atau kantor Bupati Banyuwangi, Om Anas. Ya, dan banyak memenangkan award. Jadi kalau kita lihat nggak seperti toilet ya, ada yang bilang seperti Starbucks. Yang pertama, kedua kita pisahkan fungsinya. Kalau di sini kan kalau ibu-ibu ganti baju kan kurang layak, Pak. Jadi di sini kita siapkan locker. Jadi kalau ibu-ibu masuk ke sana, keluar sudah dalam keadaan rapi, tidak perlu di tengah-tengah kantor. Kemudian kedua, kita ada fasilitas untuk shower, Pak. Jadi kalau shower itu kan kalau bule-bule di luar, tapi kita ada di dalam juga. Jadi one stop shop. Dan ini kita maintenance-nya bukan hanya dengan tukang pembersih, kita pakai ISS, Pak. ISS itu outsourcing. Jadi supaya standar maintenance-nya masih bagus. Dan
Silakan Pak Sandi sambil jalan ya. Pak Oke, Jokowi kita lihat. sudah pernah mencoba. Ayo masuk aja semua. Pak Jokowi sudah masuk, sekarang giliran Pak Gubernur. Saya di Dusun Sade di Desa Rembitan di Lombok Tengah. Ini kita lihat luar biasa ya, produk-produk ekonomi kreatif yang boleh disebut sudah memiliki standar yang sangat tinggi. Saya didampingi oleh teman-teman UMKM di sini. Kebetulan saya sudah ketiga kalinya ke sini, Pak. Jadi saya ngelihat bagaimana tenun ini bisa terus dilestarikan. Selamat sore, dan ini semua butuh dukungan dari masyarakat Indonesia. Jadi dengan ekonomi digital ini, program kami ingin mengangkat bangga buatan Indonesia ini juga bisa dipasarkan di bukan hanya di nasional tapi juga ke internasional. Baru saja menyelesaikan mini triathlon trial. Jadi tadi kami berenang di Tanjung Aan ya. Tanjung Aan. Kita bersepeda menuju Novotel dan akhirnya kita finish lari di Pantai Mandalika ini. Pantai Kute Mandalika ya. The Mandalika Kute Lombok. Jadi ini adalah bagian daripada persiapan teman-teman dari komunitas sports tourism untuk mulai menggunakan Mandalika sebagai destinasi super prioritas yang kita fokuskan untuk quick wins-nya yaitu sports tourism. Hari ini kita buktikan, alhamdulillah berkat dukungan dari Pak Dirut dan teman-teman komunitas Konida bahwa ini tempat yang sangat layak untuk sports tourism. Saya tadi mencoba sendiri renang, sepeda dan berlari, udaranya sangat mendukung. Jadi saya ingin mengajak komunitas-komunitas berkoordinasi dengan ITDC untuk mulai menyusun eventnya di sepanjang tahun ini menjelang MotoGP supaya kita bisa meningkatkan semangat dan motivasi dan agar gaung promosi daripada MotoGP ini bisa terasa di seluruh wilayah Nusantara. Oh, bagus ya. Jadi, bagus bro. Jadi kita nginep ya. Jadi lah. Kamar seperti ini semalam berapa Pak? 250. Dapat apa aja 250.000 selain kamar dan makan dapat? Free breakfast dapat? Apa breakfastnya? Nasi. Nasi goreng. Dapat? Minum juga dapat ya, air putih ya. Kita akan melihat kamar mandi di homestay Balai Bontor. Kita cek air masih keluar tapi kucuk. Ini nanti airnya kita perbaiki. Tapi kebersihannya sih lumayan ini. Oke, bisa nyala. Oke, air nyala dan ini standarnya ya. Iya Pak, kami standarkan seperti ini Pak. Ini jadi untuk kenyamanan para wisatawan. Nah, ini adalah tipe berikutnya, kurang lebih sama, tapi kelihatannya lebih ini sih, ini lebih
Lebih bagus. Toiletnya juga bersih banget. Bagus Pak Arsyad, Bu Rini. Ini arsiteknya Mbak Ulan? Iya. Mungkin Ini arsiteknya nanti, juga Pak, milenial nanti Pak. diajarin teman-teman Amsari bahwa kalau spray atau selimut itu putih. Karena itu nanti dari teman-teman kita dari Poltek nanti ajarin, karena tamu lebih nyaman kalau warnanya putih, jadi nggak kelihatan kalau kotornya kelihatan. Ini adalah satu luar biasa pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, karena kita melakukan program pemerintah untuk menyediakan fasilitas rumah swadaya. Jadi ini kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi komunitas bersama pemerintah menghadirkan satu fasilitas pariwisata yang menurut saya memiliki standar yang baik. Kuliner andalan di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini adalah nasi kuyung. Nasi ini sangat spesial karena selain ada kangkung kecing, ayam siwir, tapi ada bahasanya tadi lupa. Suiran ayamnya namanya itu balap. balap. Itu yang ciri khasnya dia. Nah, dan itu Pak Tovan, Pak Tovan belum motor GP balap. balap. Valentina Rossi. Ini nanti Pak Tovan mesti rebranding untuk menjadi unggulan. Ini tahu susu dia. Tahu dulu. Tahu susu. Wah, nyami banget. Tapi sambalnya ini level 5. Pedes banget. Kalau menurut Pak Gubernur sih nggak terlalu pedes, tapi menurut saya pedes banget. Nikmatin guys. Kuliner terbaik, produk ekonomi kreatif andalan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sahabat pariwisata dan ekonomi kreatif, kita meninggalkan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih banyak Pak Kapolda. Terima kasih Pak Gubernur, luar biasa, dan terima kasih Pak Danrem. Insya Allah kita bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin. Terima kasih untuk semuanya. Tapi